Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudara, hidup ini adalah penuh tantangan. Perjalanan hidup yang penuh dengan halang rintang itu bagi seorang muslim, maka rintangan halangan adalah sebuah peluang untuk tetap memperbaiki hidup, peluang untuk tetap hidup, dan peluang untuk memperjuangkan hidup ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bagi Musa, berdakwah kepada Fir'aun adalah sebuah tantangan yang berat. Kenapa? Karena Musa pernah hidup di istananya Fir'aun, karena Musa pernah membunuh salah seorang bangsa Fir'aun, dan pada saat itu Fir'aun merupakan raja yang zalim yang paling besar saat itu. Sehingga ini adalah tantangan yang berat bagi Musa. Tapi Allah perintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Shadaqallahul azim. Ternyata ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, walaupun merasa Musa ini adalah sebuah tantangan berat, akhirnya tantangan ini menjadi peluang berdakwah Musa kepada Fir'aun. Makanya Allah bekalin Nabi Musa alaihissalam dengan doa yang sebagai berikut. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham apa yang saya katakan. Waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah salah satu keluargaku sebagai penolong pembantu. Harun akhi, Harun saudaraku. Dari ayat ini atau dari doa ini ada 3 hal penting yang mengajar kepada kita bahwa tantangan itu malah akan menjadi peluang. Apa itu? Yang pertama adalah Rabbi shrah li sadri. Al-ishrah fis sadr. Lapang dada. Lapang dada ketika menghadapi masalah, lapang dada ketika mendapatkan tantangan yang berat. Karena memang ketika kita menghadapi sesuatu dengan sempit dada kita, ma'isyatan donka, hati yang sempit, maka semua akan terasa sempit. Kalau kita salamatus sudur, lapang dada, maka hal yang berat menjadi ringan, hal yang sulit menjadi mudah, hal yang membuat barangkali kita pikir tidak mungkin diselesaikan akan mudah diselesaikan. Kenapa? Karena modalnya adalah lapang dada. Yang kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Artinya apa? Ketika mendapati tantangan, maka peluangnya adalah bahwa kita hadapi tantangan tersebut dengan cara pandang yang mudah. Kenapa? Karena Allah firmankan, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu satu paket yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika Allah berikan tantangan kesulitan, pasti bersama itu Allah berikan peluang untuk mudah diselesaikan. Kita harus bisa memandang sesuatu itu dengan dari sisi yang mudah.
Jangan disulit-sulitkan. Kalau kita mandang dengan cara sulit-sulitkan, maka akan sulit. Tapi kalau kita mandang bahwa ini adalah hal yang mudah diselesaikan, maka mudah diselesaikan. Ingat, salah satu kompensasi takwa adalah Allah berikan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Ketika kita bertakwa Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah kasih solusi, pasti Allah kasih jalan keluar. Makanya bagi orang beriman, seberat apapun tantangannya, maka peluangnya adalah ini mudah. Menghadapi masalah yang besar, bilang, wahai masalah, engkau adalah kecil. Karena aku mempunyai Tuhan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu akan menyelesaikan masalah-masalah yang besar dengan cara yang mudah. Yang ketiga adalah uqdatul lisan. Ini juga sebuah cara kita untuk menyampaikan sesuatu kebenaran dengan lisan kita. Ketika Allah beri tantangan kepada Musa untuk berdakwah kepada Firaun, kita tahu bahwa Nabi Musa itu ada cacat di lidahnya. Sehingga kalau beliau yang ngomong, beliau akan sulit untuk bicara. Tapi lagi-lagi, ini adalah peluang yang Allah berikan kepada Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Lidah yang cadel, lidah yang sulit untuk bicara secara fasih, terasa mudah dan mudah dipahami. Kenapa? Karena memang kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita sampaikan ini mudah dipahami orang lain. Kadang-kadang orang memahami bahasa itu karena narasi kita yang bagus. Kadang-kadang tidak jarang juga orang senang dengan ngomong kita karena narasi kita ngomongnya dengan berapi-api, intonasi yang luar biasa. Tapi ada orang yang bicara lurus saja, datar-datar saja, tapi dipahami sama orang. Karena bicaranya dari hati. Makanya uqdatul lisan ini kita minta sebagai peluang yang tadinya sulit untuk bicara, jadi kita mudah untuk ngomong. Apalagi yang kita sampaikan adalah dakwah. Itu merupakan afdhul jihad ila qaidatan sebagai akhirul hakim inda sultanin ja'ir. Utama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Lagi-lagi ini adalah peluang kita. Pertama, untuk melancarkan lisan kita. Yang kedua, lisan kita menjadi senjata bagi mereka-mereka yang zalim. Yang ketiga, bahwa secara fisik kita tidak bisa ngomong fasih, tapi ternyata kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati manusia agar manusia paham apa yang kita katakan. Yang keempat adalah waj'ali waziran min ahli Harun akhi. Saudara, ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, sehebat apapun kita tidak bisa kita hadapi dengan sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh bantuan pihak lain. Sehebat apapun Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa Nabi yang paling hebat sekalipun, beliau tetap butuh bantuan saudaranya. Harun akhi, Harun saudaraku, kata beliau. Paling tidak mensupport apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita saling membantu bahu-membahu dengan saudara-saudara, dengan orang lain. Makanya jangan merasa sombong bahwa saya bisa menyelesaikan sendiri. Tidak. Kita butuh orang lain, kita butuh sosialisasi dengan yang lain, dan kita butuh ada pihak-pihak lain yang membantu dengan kita. Ingat, apalagi kita sebagai seorang dai, dakwah ini tidak bisa ditanggung, dipikul dengan sendirian. Tapi dia butuh kerjasama, dia butuh ta'awun, dia butuh orang-orang juga yang sama dengan kita untuk mensukseskan dakwah ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, peluang kita adalah kita bisa mensinergikan tenaga-tenaga, kemampuan-kemampuan saudara kita
agar kita bersama-sama dalam mengemban amanah dakwah ini. Saudara, itulah 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi bahwa apapun yang ada di hadapan kita, badai berat sekalipun, insya Allah akan terasa mudah kalau kita lapang dada dan kita memudahkan semua hal itu. Dan ingatlah bahwa kalau lisan kita mudah menyampaikan dengan baik, orang akan paham apa yang kita sampaikan. Dan ingat, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus saling bahu-membahu untuk memenangkan, mensukseskan dakwah ini agar semua hal yang di hadapan kita akan mudah kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.